Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syaulillahi lana walahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan lagi kajian kitab karya Asy-Syaikh Zarnuji. Pada pagi hari ini kita sudah memasuki pasal tentang niat. Pasal ini sangat penting karena menurut Imam Syafi'i niat itu sepertiga daripada ilmu itu sendiri. Jadi niat itu sangat penting. Ada yang datang ke sini karena terpaksa, itu pasti sudah ngantuk di sini. Lihat saja, siapa saja yang ngantuk, ya itu berarti niatnya nggak kenceng. Jadi kalau ada santri-santri yang ada di sini kok datang terus ngantuk, itu berarti niatnya sudah dipertanyakan. Niat apa ngaji napa mboten? Niat badhe ngaos napa mboten? Nah, kalau niat mau ngaji ya harus piye carane iso melek walaupun habis subuh ngantuk-ngantuk, tapi karena niatnya kuat ingin mengaji, maka matanya harus dibuka supaya tidak mengantuk. Pikirannya juga harus konsentrasi. Kadang ada yang matanya melek tapi pikirannya kemana-mana, itu juga ada. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan dibuka kitabnya, dimaknai. Faslun ay hadza faslun ay hadza diketahui iki iku faslun suwiji pasal fin niyati ing dalem nerangake bab niat fi halit ta'allumi ing dalem tingkah belajar. Niat kanggo tolabul ilmi, niat kanggo belajar. Ini merupakan perolehannya itu sepertiga sendiri. Jadi kalian mondok di sini, kalau niatnya nggak benar, ini proses mencari ilmunya akan lama. Dalam mendapatkan ilmunya pun akan kesulitan kalau niatnya saja sudah nggak beres. Bisa-bisa kalau niatnya nggak benar, orang tersebut nggak akan bertahan lama di pesantren. Apalagi ini nanti ada sambangan perdana. Nah ini santri baru ini tergantung pada niatnya ini nanti. Kalau niatnya kenceng, dari rumah sudah beres, oke, niatnya benar lurus, insya Allah walaupun nanti sambangan perdana nangis-nangis karena 40 hari tidak bertemu sama orang tuanya, ini tidak akan berpengaruh sama sekali.
Walaupun nangis-nangis, tetapi ketika nanti saatnya kembali lagi ke pesantren, karena niatnya sudah benar, sudah kuat, maka ketika sudah saatnya kembali ke pesantren, dia tidak berpengaruh sama sekali. Walaupun ada yang izin pulang ke rumah, karena pertama kali sudah lama sekali nggak lihat rumah. Kalau niatnya nggak benar, nanti sampai rumah ya pengennya di rumah terus. Wah enak nang omah, ada fasilitas banyak, mulai dari HP itu pasti. Kadang santri ini di rumah juga sudah punya HP sendiri. Ada enggak? Ada yang sudah dibelikan HP sendiri. Dok, tak pondokno mengko tak tukokno HP, ada enggak seperti itu? Ada mesti. Jadi di rumah HP-nya bagus-bagus malah. Lebih bagus dari HP-nya Ustadz malah. HP-nya apik-apik. Di rumah difasilitasi HP. Tapi kalau niatnya sudah benar, HP ini enggak berpengaruh sama sekali. Apa meng HP lebih penting daripada mencari ilmu, itu lebih penting daripada hanya sekedar HP. Bukan hanya HP fasilitasnya, ada lagi yang difasilitasi motor. Di rumah santri-santri ini bahkan ada yang sudah mempunyai kepemilikan motor sendiri. Jadi kalau mau kemana-mana, ini sudah motor saya. Ada yang seperti itu. Nah, itu semuanya tergantung pada niatnya masing-masing. Jadi fasilitas yang ada di rumah itu ya tentunya lebih lengkap daripada di pesantren. Karena kalau di pesantren itu memang niatnya tirakatan. Tirakat kok enak, enggak tirakat namanya. Yang namanya tirakat itu pasti ora enak. Tirakat kok enak, namanya tidak tirakat. Kalau di rumah lauknya lengkap, apa? 4 sehat 5 sempurna. Mulai dari nasi, sayur, telur, daging, dan seterusnya, lengkap. Apalagi sekarang zamannya sudah pakai zaman pesanan online. Pesanan apa? Makanan online itu apa namanya? GoFood ya. Ya ada GoFood lah. Salah satu istilahnya ada pakai GoFood. Di rumah ongkang-ongkang pegang HP, diudek-udek HP ini, nanti datang sendiri makanannya. Oh kan enak banget. Tinggal milih menunya, ada semuanya. Itu fasilitas sudah seperti itu. Ini kalau santri niatnya dari rumah kok salah, niatnya kok nggak benar, ini nggak akan bertahan lama di pesantren. Kalau tahu betapa pentingnya orang mencari ilmu, santri-santri ini pasti sudah tidak mau lagi ke rumah. Pengennya mencari ilmu terus. Itu godaan sesaat, keenaan yang sesaat sifatnya. Sampean punya fasilitas-fasilitas di dunia ini hanya sesaat. Orang memandang di luar sana, wah enake iso duwe fasilitas dunia. Tapi kalau orang bisa menempatkan fasilitas dunia ini untuk ibadah, ini ora nemen-nemen. Lek nyekeli fasilitas dunia ini ora nemen-nemen. Umpamanya kalian di rumah punya HP, tapi karena HP ini sudah kalian gunakan fasilitasnya untuk ibadah, ya digunakan hanya sesaat saja. Saatnya mondok tinggalkan. Ini baru namanya zuhud. Bisa menempatkan dunia itu untuk ibadah. Jadi orang dicekel nemen-nemen. Punya fasilitas HP yang bagus, dibuat hanya untuk sesaat saja, untuk ibadah. Saatnya kita beribadah, tinggalkan. Punya
motor yang bagus, umpamanya punya apa? Motor yang paling bagus sekarang apa? Tosa? Oh enggak ya. Apa? Motor yang bagus apa? NMAX. Ya. Ada yang punya NMAX enggak? Ada enggak? Atau pakai motor sport? Wah, motornya besar. Moge, motor gede. Ada yang bisa? Santri putri ada yang bisa? Naik motor laki-laki, motor lanang, pakai kopling, ada yang bisa enggak? Kalau bisa berarti hebat. Berarti nanti sebentar lagi belajar nyetir mobil itu sudah gampang kalau bisa. Tapi sekarang enggak harus bisa motor lanang. Nah, dulu harus pakai motor kopling dulu kalau mau bisa setir mobil. Sekarang mobil juga ada yang matic, sudah gampang kalau mau belajar. Enggak perlu bisa mainkan kopling, tapi cukup besok kalau kamu sudah hafal 30 juz, minta sama orang tamu ya, nanti Pak aku tukokne mobil matic ya gitu ya, ngedrel jaluk tenanan pokoknya. Oh yo siap, pokoknya dongone nduk nonggon pondok sholat tahajud sing kenceng, sholat duha sing kenceng, wis insyaallah kok diparingi gampang kabeh lho. Kalau kamu yakin niatnya, yakin doanya, insyaallah gampang. Nak ming masalah Gusti Allah ngei mobil itu gampang banget. Itu semuanya tergantung doa kita, ikhtiar kita. Kadang orang jampangi Gusti Allah, Allah apa ya iso, masa aku iso duwe mobil, masa sekelas saya bisa punya mobil, ora mungkin. Itu namanya kamu jampangi Gusti Allah. Jadi semuanya itu serba mungkin. Ana inda dhanni abdi bi. Allah itu sesuai dengan persangkaan hambanya. Kalau kalian yakin, kalian doa kepada Allah, ya Allah, mugi-mugi dalam ibadah kula saged menggunakan fasilitas panjenengan. Kula badhe nyuwun mobil kersane mengke saged ziarah teng pundi-pundi, teng wali-wali mbeto mobil piyambak. Wis bismillah, niate sing penting bener. Insya Allah gampang kok. Wali-wali ya, kalau minta, ya mintanya yang penting-penting wae, aja kok minta fasilitas macam-macam. Ya Allah, kula badhe nyuwun HP sing saged kangge main PUBG, ya itu serak penting ngono kuwi. Jadi fasilitasnya memang kalau orang zuhud itu tidak, orang zuhud itu bukan berarti orang yang tidak punya harta benda apa-apa. Orang zuhud itu bukan berarti orangnya harus miskin, tidak. Orang zuhud itu bisa jadi kaya, bisa jadi tidak kaya. Orang yang kelihatannya kaya ini bisa jadi orangnya menerapkan konsep zuhud, alias harta benda yang ada itu hanya digunakan sesaat atau istilahnya hanya untuk ya ibadah, atau ketika dia kehilangan harta bendanya itu jadi enggak terlalu dicekal teman-teman ngono loh. Saatnya harus untuk sedekah disedekahkan. Jadi beli fasilitas-fasilitas itu untuk ibadah, jadi enggak digawe teman-teman. Itu namanya orang zuhud. Montore ilang, Allah wirak ming titipane Gusti Allah. Jadi seperti itu. Ada juga orang yang kelihatannya nyun sewu miskin, orang yang enggak punya, tidak berarti dia terus zuhud, tidak. Yang namanya zuhud itu ada di dalam hati, tidak dari sisi penampilan. Zuhud itu ada di dalam hati. Wis rapati butuh donya, walaupun punya banyak dunia, fasilitas lengkap, tapi itu dianggap hanya angin lalu saja. Saya pengen mobilku, pen, seperti itu. Jadi tidak dicekal teman-teman. Semuanya tergantung di dalam hati. Lah niat itu juga sama, adanya adalah di dalam hati. Karena perbuatan itu nanti kaitannya ada dari lisannya dulu, setelah dari lisan kemudian diyakini di dalam hati,
dan yang terakhir dilakukan dengan perbuatan. Kalian bismillah, Bu, kula pamit, Pak, Bu, kula pamit badhe mondok. Ini pengucapannya dengan apa ini? Dengan lisan. Kemudian kerentek di dalam hati ini sangat penting, karena lisan ini hanya untuk mempermudah saja. Ketika kalian sholat, kenapa harus mengucapkan usolli? Apakah mengucapkan usolli itu wajib apa enggak? Itu enggak wajib ya. Yang wajib itu di dalam hati. Usolli itu hanya untuk memudahkan saja. Usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Nah, itu untuk menuntun hati supaya benar niatnya. Itulah uniknya di Nahdlatul Ulama. Kita dituntun, karena di luar sana ada yang tidak memakai usoli-usolinan. Nah, kalau pakai usoli kan bisa urut niatnya, itu lek noto iso urut. Karena ada yang tidak pakai usoli-usolinan. Nah, ini harus tahu, maknanya harus tahu. Dibimbing sama lisan, diyakini di dalam hati, dan dilaksanakan dengan perbuatan. Ini santri. Kalau tidak santri nggak bisa seperti itu. Jadi santri itu kulino ditoto dengan rapi, kulino ditoto dengan urut, kulino didisiplinkan. Makanya santri harus disiplin. Kalau tidak disiplin berarti kesantriannya dipertanyakan. Harus disiplin. Nah, niat itu adanya di dalam hati. Ini penting. Sepertiga dari ilmu itu sendiri. Tempatnya di situ. Kalau niatnya dari awal pengen mondok kok wis ora beres, niate karena terpaksa, nah ini berprosesnya agak lama, loadingnya agak lama dibandingkan dengan yang dari awal, dari rumah sudah punya kerentek yang kuat, maka di pesantren gampang, enjoy. Ini saya lihat santri baru ini kayaknya pun kerasan kabeh nggih. Santri baru nanti nangis apa mboten? Nangis banter ya ora apa-apa, tapi diumpetke ya. Jadi silakan nanti bernostalgia dengan bapak ibunya jambangan perdana kali ini. Yang penting nanti ingat tujuannya, ingat niatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma la buddha. Nuli ora kena ora. Wajib artinya. Lahu kedue talibul ilmi minan niyati saking niat fi zamani ta'allumil ilmi ing dalem mangsa tolabul ilmi. Idzin niyatu nalikane niat hiyal aslu hiya niat iku al aslu dadi dasar fi jami'il ahwali ing dalem sekabehe pira-pira tingkah liqaulihi krana pangendikane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dengarkan. Innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat. Ini hadis dari Umar ini. Umar bin Khattab ya. Hadisnya dari Umar bin Khattab, innamal a'malu binniyat. Kalau mau dilanjutkan, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulihi
fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha wa imra'atun yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Muttafaq alaih. Jadi kalau ada orang mengucapkan sebuah hadis, ini wajib didengarkan dengan telinga yang nengkleng atau didengarkan betul. Jadi walaupun siapapun yang mengucapkan, seakan-akan yang mengucapkan itu Rasulullah. Jadi didengarkan betul kalau ada orang yang mengucapkan sebuah hadis. Nah, ini hadis yang diriwayatkan dari Umar bin Khattab. Innamal a'malu binniyat. Sak temene piro-piro penggawean atau amal iku binniyati kelawan piro-piro niat. Hadisun ai hadza tekse utawi ikilah hadis iku hadisun hadis sahihun, hadis kang masuk kategori sahih. Ini hadis sahih ini. Nah, hadis ini menerangkan betapa pentingnya arti niat. Jadi segala amal perbuatan itu adalah tergantung kepada niatnya. Saya contohkan, sama-sama puasa, kalian kemarin ada yang puasa napa mboten? Puasa napa mboten? Terakhir kalian puasa tanggal berapa? 10 napa? Muharram. Puasanya berapa hari? Berapa hari kok 10? Ada yang 10 hari? Alhamdulillah. Ada yang 1 hari? Ada. Yang 1 hari itu berarti menyamai orang-orang Yahudi. Karena mereka orang-orang Yahudi juga puasa setiap tanggal 10 Muharram. Makanya ditambahi 1 lagi. Ada Tasu'a, ada Asyura. Silakan kalian pilih yang tanggal 9, 10 atau 10, 11. Nah, boleh itu. Yang penting digadui ya. 9 sama 10 atau 10, 11. Kebetulan saya kemarin yang tanggal 9 ikut acara haulnya Mbah Mutamakin di Pati. Ape poso piye, ana makanan enak-enak, akhirnya enggak jadi puasa. Lho kan sunnah rak apa. Yang penting tanggal 10-nya nanti puasa ditambah sama tanggal 11. Karena di sana di haulnya Mbah Mutamakin itu ada setelah kebetulan saya kemarin ikut yang pas itu lelangan kelambunya, selambu penutupnya itu, penutup makamnya. Itu dilelang. Itu bisa laku sampai hampir 500 juta itu. Kelambune. Nah, kelambumu dilelang kira-kira payu piro itu? Di gua era ono sing njupuk. Itu kalau kelambunya Mbah Wali ya, Mbah Wali Mutamakin itu Pati, Kajen itu dilelang itu dapat sampai 500 juta. Nah, kebetulan saya ikut ke sana karena diajak sama dzurriyahnya Mbah Mutamakin sama Gus Akib. Saya alhamdulillah bisa kesawaban bisa ikut ke sana. Jam berapa itu? Ya habis rapat kemarin itu apa? LPG ya. Habis LPG saya berangkat sampai rumah lagi sini sekitar jam 5 sore. Jadi nginep di Kajen sana. Dan alhamdulillah memang luar biasa suasananya. Jadi kelambu itu dipotoli kabeh, dicopoti kabeh, dipotong-potongi itu laku semuanya. Termasuk korden-kordene copoti payu kabeh. Korden Asnawiyah tak lelang no kira-kira payu piro iki. Jadi laku semuanya itu. Ya kebetulan saya dapat dapat rakitang potongan cidik dapat lah. Ada yang potongan kecil, ada yang potongan 2 meter. Kalau yang kecil itu enggak dilelang, paling harganya 30.000. Ya, tinggal di siapa sing mau beli 30.000 kecil-kecil itu. Nah, alhamdulillah saya dapat langsung dari dzurriyah
dikasih yang selambu resmi, yang resmi apa namanya dari apa lelangan, itu ada stempelnya dan ada nomor lelangannya. Ya lumayan kan, derek ke Mbah Yai dikasih selambu yang resmi lelangan itu. Gratis, ya gratis deh. Alhamdulillah. Ya, dapat yang ngalap berkah. Jangan terus niatnya nggak baik. Jadi, kalau niatnya tak kanggo jimat, pokoknya ki haji-hajiku nanti nak ono apa-apa, niatnya harus benar. Yang ngalap berkah itu macam-macam, niatnya harus tata sing benar. Kalau niatnya keliru bahaya nanti ngalap berkah itu. Jadi ya diniati ikut nyumbang untuk apa namanya. Jadi di sana itu kan banyak apa di haulnya Mbah Muntakin ada khotmil Qur'annya. Ya, jadi kita ikut sedekah untuk orang yang khatmil Quran. Dari ikut sedekah untuk khatmil Quran, insya Allah berkahnya kembali ke kita sendiri. Bahwa niatnya kudu sing bener, aja untuk aneh-aneh, ngalah berkah. Ini kalian puasa kemarin tanggal 9, tanggal 10 atau puasa pas Ramadan atau puasa pas hari Senin, sama-sama puasa kan? Yang membedakan apanya? Apanya? Niatnya. Makanya niat ini penting. Gerbang dari pahalanya kalian itu di niat. Kalau hari ini kalian niat puasa Ramadan karena untuk, kalau perempuan kan ada liburnya ya, jadi nyarutang. Hari ini sama-sama kalian puasa, tapi kok niatnya untuk nyarutang Ramadan, pahalanya tentu berbeda. Pahalanya ya sama seperti ketika di bulan Ramadan. Tapi kalau niatnya kok niat puasa sunnah, ya tentu pahalanya berbeda dari apa? Yang puasa Ramadan. Jadi ada fadilahnya sendiri-sendiri. Ada pahalanya sendiri-sendiri. Kalian puasa Senin Kamis, kalian puasa Dawud, kalian puasa nyarutang, puasa tirakatan dan lain sebagainya. Ini sudah ada porsinya sendiri-sendiri. Semuanya tergantung pada niatnya. Niat ya di sini bisa untuk membedakan amalan-amalan yang kalian lakukan. Tergantung niatnya. Kalian ngaji di sini, kalau niatnya benar, niatnya untuk mau mengaji, maka dapat pahala. Tapi kalau niatnya karena terpaksa, maka tidak dapat pahala. Itu seperti itu. Untuk membedakan, di sing wongi niate tenanan karo sing ora. Ada orang kerja di pabrik. Kerja di pabrik itu kira-kira dapat pahala apa enggak? Dapat gaji ya mesti. Tapi dapat pahala apa enggak? Tergandeng. Tergandeng apa tergantung? Tergantung pada niatnya. Kalau niatnya untuk menafkahi anak istrinya yang ada di rumah, menghidupi keluarganya, maka dia akan mendapatkan pahala. Tapi kalau niatnya hanya untuk mencari dunia saja, maka dia hanya akan mendapatkan dunia saja, hanya dapat gaji tok. Tapi kalau niatmu benar, di samping dapat gaji juga dapat pahala. Ketika meninggal dunia, maka akan dikatakan sebagai mati syahid akhirat. Bedanya seperti itu. Orang yang tolabul ilmi di sini, orang yang ngaji di sini, kok meninggal dunia, tapi nak pas orang ngantuk loh ya, meninggal dunia dalam keadaan sadar ngaji, meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Telah meninggal dunia dengan tenang ketika waktu mengaji Mbak Siti umpamanya. Itu matinya mati syahid. Luar biasa kan?
Pengen nggak mati syahid? Pengen apa betul? Siapa yang pengen mati sekarang? Hah? Dereng nikah bi, jadi monggo sik ya. Ya pengennya umur panjang, masih bisa belajar, masih bisa tolabul ilmi. Tapi ketika kok malaikat pencabut nyawa sudah mencabut kita, nyawa kita diambil, diaturke sama Allah Subhanahu wa taala, wis wenaknya ini kita bi ghairi hisab. Mati syahid ya, enak itu. Bahkan ada yang berdoa, ya Allah semoga kula benjang pejahe matinya saya itu dalam keadaan mengajar. Nak pengennya tetap panjang umur. Tapi ketika saya sedang seperti ini minum kopi ujuk-ujuk langsung disaut sama malaikat Israel saat meninggal dunia dalam keadaan live streaming. Tapi kan dalam keadaan mengajar, ya mati syahid no. Lah kalau niat saya nggak benar di sini karena saya hanya pengen live streaming saja, lah ini yang nggak beres ini. Sangit matinya. Nggak jadi syahid tapi sangit. Pentingnya niat di sini. Apapun pekerjaan, kamu minum kopi, ya minum kopi seperti ini. Kok diniati sing apik, ya Allah kula minum kopi supados ketika saya ngaji tidak ngantuk. Dapat pahala enggak? Dapat pahala. Bismillahirrahmanirrahim minum kopi. Ben lek ngaji mboten ngantuk, dapat pahala. Tapi kalau ngopi wangger diombe, penting wareg. Entuke wareg tok, ora entuk pahala. Jadi semuanya tergantung niatnya masing-masing. Begitu nggih? Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kam min amalin. Kam utawi berah pirang-pirang wakeh. Min amalin apane saking amale iku yata syawaru dadi kegambarake bisuratin kelawan bentuk dengan gambaran akmalid dunya piro-piro ngamale donya wayasiru lan dadi apa surah mau bihusnin niyati kelawan bagus niat iku min a'malil akhirati setengah saking piro-piro ngamal akhirat. Maksudnya seperti ini, ada orang kelihatannya melakukan amalan yang sifatnya keduniawian. Contohnya apa? Yang saya contohkan gampang-gampang. Tuku motor kuwi beli Honda. Ono sing nak ngarani motor iku Honda ono apa mboten? Aku nyileh Hondamu, padahal Yamaha loh. Padahal Yamaha. Tapi lek ngomong piye? Mbak, aku nyileh Hondamu. Ono rak sing budaya di rumahnya seperti itu ada enggak? Ada ya? Ya, lek ngarani motor kuwi Honda, mbuh merek Suzuki, Yamaha, Nmax, wis pokoknya Honda kabeh. Padha ngarani sanyo. Mbak, sanyone pateni. Padahal mereknya Shimizu. Orang merek sanyo. Nah, itu yang repotan seperti itu. Ada orang beli sepeda motor. Sepeda motor itu dunia atau akhirat kira-kira? Dunia nggih, jelas dunia iku. Pomene sepedane Nmax. Terus kita suudon biasanya, wong kuwi bermegah-megahan, senengane tuku motor wae, tukune motor ki apik sisan. Iku biasanya wong iri nak sing ngono kuwi, ya. Ana tanggane tuku motor, terus panas atine,
kurang ajar, wong kaya jenenge tuku motor wae. Nah, itu namanya iri. Hati-hati dengan sifat iri. Sifat iri maring rusak tatanan urip, itu sifat iri. Dosa pertama kali di dunia, bukan hanya di dunia, di surga sana, dosa pertama kali yang dilakukan oleh umat manusia adalah iri. Siapa contohnya? Ya di dunia itu. Siapa? Putranya Nabi Adam. Dari sifat iri dulu. Wah, ini makanya hati-hati dengan sifat iri. Tonggone tuku baju nesu-nesu. Tonggone tuku motor guling-guling. Tonggone tuku mobil bunuh diri. Wah, kan aneh. Itu malah merugikan diri sendiri. Makanya hatinya dijaga. Ono wong tuku motor, ini kelihatannya dunia. Tetapi kalau diniati bihusnin niyah, ini tadi ya, bihusnin niyah, itu bisa jadi malah jadi min a'malil akhirah. Jadi perbuatan akhirat. Kalau niatnya benar. Lah carane piye? Tuku motor kok iso motore dadi motor surga, iku carane piye? Ya niatnya sing bener. Besok nak sampean sudah punya misua suami, ya Mas, kula mbok ditumbaske motor Mas, ya umpamanya seperti itu. Lah pe kanggo apa to Dik? Niku lho, kula nak badhe pengaosan niku kok ngontel gawa sepeda niku kok rasane rekoso men. Akhirnya benar dibelikan sama suaminya sepeda motor. Ketika dibelikan sepeda motor, dadi semangat lek pengajian. Ono pengajian neng diparani, ono istighosah neng diparani. Itulah yang disebut sebagai kelihatannya amalan dunia, tetapi jadinya amalan akhirat. Seakan-akan ikun donya tapi jebule akhirat. Lah ini sebaliknya ada lagi, ya. Wa kam min amalin lan berah pirang-pirang min amalin saking amal iku yatasawwaru dadi kegambarake bisurati a'malil akhirati kelawan gambare pira-pira amal akhirat, kelihatannya amalan akhirat. Summa yasiru nuli dadi, ya, iku min a'malid dunya saking pira-pira ngamal donya bisu inniyati kelawan olone niat. Bisu inniyati kelawan olone niat. Ini kebalikannya yang tadi. Kelihatannya amalan akhirat, tetapi ternyata itu tanpa ada pahalanya akhirat sama sekali, menjadi amalan dunia. Contohnya apa kira-kira? Orang beli mukena. Iki tak contohke sing wong wedok sing senengane lomba-lomba tuku mukena. Beli mukena atau beli jilbab, beli hijab, beli jilbab. Beli jilbab kira-kira ini akhirat apa dunia ini? Nutupi aurat itu ibadah apa mboten? Ibadah. Harusnya orang yang membeli mukena itu dapat pahala karena niatnya untuk menutupi aurat. Tapi ternyata kalau hanya sekedar menutup aurat, jilbabmu nang omah iku wis turah-turah, wis ana pirang zina. Gitu? Nak ming sekedar untuk menutup aurat, jilbabmu wis turah-turah. Tapi ternyata motif untuk beli jilbab itu karena untuk persaingan dengan temannya. Inilah yang disebut sebagai kelihatannya amalannya amalan akhirat, tetapi dadine amalan dunia. Naudzubillah min dzalik. Ana napa mboten niki? Enten napa mboten? Ini bisa jadi banyak ini yang ada di pesantren ini.
karena berlomba-lomba untuk bersaing api-apian ngenggo jilbab. Kudu sing bermerek, kudu sing regane larang, kudu sing seragam, umpamanya seperti itu. Saya lagi baru ngetren ini, apa jilbab koran, ya. Wah, kowe sampai ngerti jilbab koran. Itu kalian kalau beli jilbab koran, itu niatnya harus hati-hati. Wah, aku pengen tuku jilbab koran. Engko nak lewat nonggane santri putra binti waca. Iku amalan donya napa akhirat niku? Amalan akhirat. Aku pengen tuku jilbab apa? Jilbab kan macam-macam. Pengen tuku jilbab apa? Merek jilbab sing paling terkenal merek napa? Hah? Merek napa? Swallow. Merek jilbab kok Swallow. Jilbab Rabbani. Ya Rabbani pokoknya. Mau jilbab Rabbani. Wow, biar kelihatan keren. Nah, tujuannya orang kanggo nutup aurat tapi biar kelihatan keren. Nah, ini muqallibal qulub. Wolak-walik ing ati. Makanya ketika kita tahiyat akhir itu selalu mengucapkan doa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Berubah-ubah nih, gejolak terus hati kita. Gejolak pengen ngalor, pengen ngidul, pengen ngetan, pengen ngulon, pengen munggah, pengen medun, macam-macam. Ini kalau tidak ditata hatinya, semuanya ini tergantung pada hati kita masing-masing. Angel napa mboten nata hati? Angel. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera ilahi. Seperti itu ya? Salah apa benar mau? Ya, itu diantara yang dikampanyekan sama Agim itu ya. Nyoto hatiku wangeles mbah mau. Jadi kadang kita itu jadi sering keliru dalam segala hal gara-gara atine ora beres. Noto hati tok sedina tekan dindi. Lagi kita mau sholat itu kalian mengucapkan takbir mulai awal takbiratul ihram Allahu Akbar. Atimu neng di kira-kira mbak? Atine nong jemuran apa nong pakanan? Allahu Akbar. Ini harusnya sudah connect, frekuensinya paling tinggi ini harusnya. Connect neng Gusti Allah. Tapi ternyata tidak, yang kita lakukan itu selama ini sholat kita itu berapa persen sih ingat sama Allah itu? Wis ra beres kabeh salate. Gini mboten? Padha, ora kok sampean tok, aku yo padha ngono. Pikirane macam-macam tekan dindi. Waduh, kamu tukangnya rung tak bayari. Ayo salate lek ndang cepet. Waduh, kayak mau durung tak anakku durung tak adusi umpamanya seperti. Wis macam-macam. Persoalan hidup itu kan banyak sekali. Bahkan ketika kita sholat, hidup persoalan dunia kita terbawa-bawa. Kita bisa membawa persoalan dunia menjadi akhirat, bisa. Umpamanya, nah contohnya ada yang mencontohkan itu, wah gilingan cewek cantik, pas sholat gilingan cewek cantik. Piye carane lek pembalikke nonggon akhirat itu carane piye? Wow. Langsung dielengke. Ketika gilingan cewek cantik, ya Allah, ciptaane panjenengan memang luar biasa. Subhanallah. Akhirnya kembali lagi kepada Allah, ya kan? Kelihatannya dunia, tapi kita belokkan kepada akhirat. Ya, tapi tetap kadang itu nanti kembali lagi kepada dunia. Ya, yang jelas yang namanya ketika kita sholat itu doa, sholat itu minta kepada Allah, sholat itu menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika sholat kosongkan hati, jangan punya masalah sedikit pun, sing ikhlas. Nah, sholatnya rapati ikhlas niku sholatnya ngipot biasanya,
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Iku biasanya rapati ikhlas lek sholat. Sholat sing tenang. Ingat kepada Allah. Minta kesempatan itu loh ya. Ketika kalian sholat, kesempatan kita minta kepada Allah. Memang kita belum levelnya sih. Sholat, innas sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Tapi prakteknya ketika kita habis sholat di masjid itu kok bukannya tanha anil fahsyai wal munkar, bar sholat saka masjid malah njupuk sandal sing nggone kancane sing luwih apik. Ini sing salah bukan dalilnya, tapi sing salah adalah niatan kita ketika mau sholat. Oleh karena itu, kalau zamannya sahabatnya Rasulullah itu sholat itu benar-benar bisa menenangkan hati. Lek konsentrasi bisa full penuh. Sehingga ada salah satu sahabat ketika itu sedang kena panah, kena jemparing, kena panah ya, dipanah sama ketika perang panah, jebret, kena di punggungnya. Ketika mau pengen melepas panah ini, kosek-kosek, aku tak sholat dhisik. Allahu Akbar. Nanti pas ketika saya sholat sedang in-innya, sedang masuk, sedang fly sama Allah Subhanahu Wa Taala, nanti tolong panahku dicabut ya. Karena saat itu saya sedang asik dengan Allah Subhanahu Wa Taala sehingga saya tidak sadar. Langsung ketika sudah sholat khusyuk cabut panah. Ini enggak, jadi tidak terasa. Karena awake dhewe yo beda adoh. Lagi dicokot nyamuk, kurang ajiat tenan, cepuak seperti itu kan. Ketika sholat aja getem-getem sama nyamuk sama ini cuwilik ngono lek getem-getem sapor. Nah itu bedanya kita dengan apa? Dengan sahabatnya Rasulullah. Apalagi dengan Rasulullah, wes aduh tenan. Makanya kita harus terus belajar memperbaiki terus ibadah kita, baik itu sholat, puasa, zakat ya dan seterusnya. Itu kita perbaiki terus. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan untuk pagi hari ini. Untuk santri-santri semuanya, nanti ketika sambangan mohon tertib ya, ikuti aturan yang sudah disampaikan oleh pengurus. Cukup sekian, wallafu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.